Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Fikih kelas 11 agama ingin menjelaskan tentang mujara'ah dan muqabarah. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demel Diana, nomor absen 07. Nama saya Maulido Usutun Hasanah, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Nisa Sanjuta, nomor absen 25. Saya Siti Rofifah Majdi, nomor absen 31. Pengertian mujara'ah berasal dari kata jaro'a yang artinya menanam atau bertani atau kerjasama mengelola tanah dapat dengan mendapatkan sebagian hasilnya. Dalam pengertian lain, mujara'ah yaitu paruan sawah atau ladang seperdua, sepertiga, lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani, orang yang menggarap. Mujara'ah ialah mengerjakan tanah atau orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya seperdua, sepertiga atau seperempat, sedangkan biaya pengerjaannya benihnya ditanggung pemilik tanah. Sebelum memulai penggarapan lahan, antara pemilik dan penggarap melakukan suatu kontrak kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Kerjasama ini memerlukan beberapa kesempatan dan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi patokan hukum berjalannya aktivitas bagi hasil dari hasil lahan tersebut. Selanjutnya, ada rukun mujara'ah. Pertama, pemilik tanah. Kedua, petani penggarap. Ketiga, objek al-mujara'ah. Keempat, bagi hasil. Kelima, ijab dan qabul. Syarat-syarat mujara'ah. Yang pertama, tanah yang dikerjakan menurut pandangan para petani padi dapat dikelola dan produktif. Yang kedua, pembagian hasil panen bagi kedua belah pihak harus jelas. Yang ketiga, hasil panen benar-benar menjadi milik bersama tanpa ada penghususan. Yang keempat, ketentuan pembagian hasil panen harus dilakukan sejak awal dari awal akad sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari. Yang kelima, ketentuan bagi hasil tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu seperti 1 kuintal untuk pekerja atau 1 karung untuk menghindari kemungkinan hasil panen tidak mencapai jumlah tersebut. Mujara'ah yang tidak sah apabila bagian pemilik lahan dan penggarap tidak disebutkan dengan jelas. Jika bagian pemilik lahan disebutkan, misal dibatasi dengan berat tertentu dari yang dihasilkan tanah, atau dibatasi dengan luas tertentu dari tanah yang hasilnya adalah bagian pemilik lahan, sementara sisanya adalah bagian penggarap atau petani, maka mujara'ah ini batal karena adanya tipu daya dan menimbulkan persengketaan. Menurut ulama Malikiyah berarti perserikatan dalam akad atau pertanian. Ulama Hanabilah mengartikannya sebagai penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua atau paruan. Menurut Asy-Syafi'i berpendapat bahwa mujara'ah adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Menurut Sulaiman Rasyid, mujara'ah ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya seperdua, sepertiga atau seperempat. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mujara'ah dan muqabarah. Sebagian ulama berpendapat bahwa akad mujara'ah dan muqabarah itu tidak diperbolehkan dan tidak sah karena bagi hasil yang disepakati antara pemilik sawah dan menggarapnya bersifat spekulatif, belum ada kepastian, padahal pekerjaannya sudah dilaksanakan. Apabila terjadi panen gagal, maka yang menderita kerugian adalah petani penggarap. Pengertian muqabarah. Muqabarah adalah paruan sawah atau ladang berdua, sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Muqabarah seperti halnya juga mujara'ah, hanya saja terdapat perbedaan. Jika mujara'ah benihnya berasal dari petani atau penggarap lahan, sedangkan muqabarah benihnya berasal dari pemilik lahan, dan keduanya memiliki ketentuan dan rukun dan syarat yang sama pula. Syarat muqabarah. Yang pertama, pemilik tanah dan penggarap harus orang yang sudah balik dan berakal. Kedua, benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Tiga, lahan harus bisa menghasilkan, jelas batas-batasnya dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. 4. Pembagian hasil harus jelas penentuannya. 5. Jangka waktu yang harus jelas menurut kebiasaan masa tanam dan masa panen. Yang keenam, peralatan dibebankan kepada petani penggarap. Menurut para ulama, menurut ulama Syafi'iyah,
Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya, dan benihnya berasal dari pengelola. Sedangkan ulama yang menyampaikan ta'rif muzara'ah dan mukhabarah diantaranya Imam Nawawi, Qadi Abu Thayyib, Imam Bukhari, dan Al-Bananiji mengartikan sama dengan memberikan ketentuan, yaitu usaha mengerjakan tanah orang lain yang hasilnya dibagi. Jadi, mukhabarah adalah mengelola tanah orang lain yang hasilnya dibagi serta biaya benih ditanggung oleh pihak yang menggarap tanah. Praktek bagi hasil ini sudah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dari Nas, Al-Syafi'i berpendapat bahwa mukhabarah adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa mukhabarah adalah sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Imam Mawardi yang menyatakan bahwa mukhabarah sama dengan muzara'ah, yaitu menyewa tanah dengan ganti sebagian dari hasil panen. Hanya saja berbeda pada asal kata mukhabarah, yakni dikaitkan dengan praktik demikian di Khaybar. Perbedaan antara mukhabarah dan muzara'ah yaitu pada dasarnya mukhabarah hampir sama dengan muzara'ah. Yang membedakan adalah benih yang ditanam berasal dari pemilik lahan. Yang selanjutnya ada hikmah muzara'ah dan mukhabarah. Yang pertama, dapat mewujudkan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Di masyarakat sering dijumpai orang yang pandai mengelola tanah, berkebun, tetapi tidak memiliki modal berupa tanah, sawah, atau kebun. Sebaliknya, ada pula yang memiliki modal tetapi tidak sempat atau tidak mampu menggarapnya. Dalam kondisi seperti ini, kedua kelompok tersebut dapat bekerja sama untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, dapat memanfaatkan lahan atau tanah agar senantiasa berfungsi produktif sehingga mampu menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup dan bermanfaat bagi kehidupan manusia sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dapat mengurangi pengangguran serta dapat meningkatkan produktivitas dan menghasilkan penghasilan masyarakat sehingga mencapai kehidupan yang maslahah, sejahtera, dan bahagia. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.